Ya, kita tetap bahas satu tema yang tidak pernah habis dan tidak pernah lepas dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu pencobaan. Kapan kita bisa lepas daripada pencobaan? Tidak pernah bisa. Kecuali kita sudah selesai tugasnya sekolah di dunia ini, sudah selesai. Nah, kalau tugas sekolah sudah selesai, ya tamat. Tamat berarti sudah masuk ke pintu surga. Tapi selama masih sekolah, tidak pernah lepas dari pencobaan. Jadi jangan minta supaya pencobaan itu lenyap dari hidup Anda. Percuma. Tuhan tidak akan mengabulkan pencobaan itu akan lenyap dari hidup saudara. Tapi kalau doa Bapa kami jangan membawa kami ke dalam cobaan, artinya jangan kami mengalami pencobaan dengan sendirian. Nah, itu poinnya. Jangan kami mengalami pencobaan dengan sendirian. Karena kami pasti hancur dan kami pasti binasa kalau sendirian. Tapi kalau Tuhan beserta, ya, kalau Tuhan beserta, ya, kalau Tuhan menghendaki saya mengalami pencobaan itu, ya, saya akan jalani bersama dengan Tuhan. Jadi menjalani pencobaan bersama dengan Tuhan itu bukan atas dasar merasa diri kita kuat dan merasa diri kita hebat. Enggak. Justru kita enggak kuat. Dan kita mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan. Apapun itu pencobaan itu, baik entah dari luar, pencobaan itu dari luar, atau dari dalam diri kita. Ya, atau pencobaan yang muncul dari diri kita sendiri. Itu tidak terkecuali. Semua itu ada di dalam kontrol Tuhan, dalam kendali Tuhan. Ya, dalam masa-masa pandemi ini juga luar biasa sekali ya. Saya tiap kali buka Facebook selalu ada duka cita, duka cita, duka cita. Setiap kali buka WA, ikut berduka cita. Di mana-mana ini sekarang. Ya, termasuk siapapun relasi kita. Termasuk relasi anak-anak saya sendiri. Ada guru lesnya yang dipanggil Tuhan. Sampai kaget, tidak nyangka, dan sebagainya. Semua bisa terjadi dan itu pun bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Ya, bersyukurlah kalau kita masih diberi kesempatan. Dan kita juga bersyukur beberapa mahasiswa stris yang sudah sembuh dari COVID. Ya, semua karena anugerah Tuhan sudah disembuhkan. Ya, dan anak saya sendiri juga yang terkena COVID juga sudah disembuhkan. Ya, tapi suatu saat mungkin aja kita nggak mengalami kesembuhan lagi dan tugas kita selesai. Tapi jangan menyesal. Ya, kalau tugas kita selesai di dunia, jangan sedih dan jangan merasa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan membenci kita, jangan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi. Ada lagu bagus ya, saya mau sharekan ke Anda, cuma kelihatannya kalau masuk di YouTube ini lagu-lagu yang ada
hak ciptanya itu nggak boleh diputar sembarangan. Nanti bisa diklaim itu. Ya mungkin penyanyi siapa Pak? Penyanyi siapa? Pengarang lagunya? Wah, saya lupa penyanyinya. Yang saya tahu ada sekali. Fanny Crosby yang mengatakan all the way my Savior leads me, apalagi yang harus ku minta gitu, whatever to ask beside. Bisa saya meragukan kemurahannya yang memimpin saya sepanjang jalan saya. Banyak lagu-lagu seperti itu, bagus-bagus. Ini yang saya lagi simpan ini judulnya Abide with Me. Abide with Me. Penyanyinya mungkin bukan penyanyi aslinya, tapi cara membawakannya bagus. Ya. Oh, tinggal sertaku ini. Ya, betul. Sertaku kawan yang. Iya, itu lagu bagus sekali. Ya. Ya, dan itu lagu itu juga pada saat kita mengalami suka duka, Tuhan tetap beserta. Itu bagus sekali itu. Ya, dan realistis lah lagunya itu sangat realistis sekali, ya. Oke, saya putarkan aja nanti kalau misalnya diklaim oleh YouTube ya nanti dihapus aja lagunya kan beres ya kan. Ini saya akan share lagunya. Sebentar. Harus di install dulu ini. Ini kata-katanya demikian, Pak. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada penolong, hanya Tuhanku. Maha penolong tinggal sertaku. Ya, terima kasih. Sudah dibacakan dulu. Ini dalam bahasa Inggris. Ada teksnya, nanti bisa dilihat. Nggak ada suaranya, Pak. Oh iya. Sorry. Saya lupa settingnya. Sebentar. Itu tadi kan teksnya aja itu yang terlihat. Oke. Syair terakhirnya itu adalah salibmu Kristus tetap dipegang, membawaku terus ke negeri terang. Surgaku tuju, dunia tak perlu. Hidup atau mati, sertaiku. Itu yang terakhir. Yeah. In life, in death, O Lord, abide in me. Ya, hidup atau mati, sertaiku. Ya, itu. Jadi bukan hanya hidup aja,
tapi mati pun juga Tuhan beserta. Ya, puji Tuhan. Kita sekarang masuk kepada pelajaran yang kita sudah pelajari beberapa kali. Ini kayak Pak Martin kemarin permintaan Pak Andi bilang harus ada lagu. Ya. Oke, ini kita sudah sampai di halaman 15 dari bukunya John Owen tentang pencobaan. Saya bacakan kembali dimulai dari alinea dari bawah, alinea yang ketiga. Kalau pencobaan itu hanya mengetuk-ngetuk pintu, kita bebas mengabaikannya. Ketika pencobaan sudah melewati pintu, dan masuk ke dalam ruang hati kita, maka kita masuk ke dalam pencobaan. Ketika seseorang masuk ke dalam pencobaan, dia mengalami kekuatan pencobaan dari dua sumber. Ya. Poin C. Kuasa setan bertindak dengan cara yang khusus dari luar manusia. Iblis datang dengan ketetapan hati dan kuasa yang lebih besar untuk mencobai manusia agar berdosa. Kadang dia mencobai dengan ancaman, pilih dosa atau tidak. Awas, sangkali Kristus atau kucabut nyawamu. Ada kalanya dia bermaksud mencobai dengan menawarkan sesuatu yang akan begitu menggiurkan bagi orang tersebut. Ya, ini saya juga sudah bahas ya, bahwa pencobaan itu bisa merupakan ancaman yang menakutkan, tapi pencobaan juga bisa merupakan tawaran yang menggiurkan. Kelihatannya yang lebih berbahaya bukan ancaman yang menakutkan, tapi tawaran yang menggiurkan. Ancaman itu memang menakutkan dan banyak orang takut dengan ancaman. Tapi kalau tawaran menggiurkan, tidak ada orang takut kan? Kalau tawaran menggiurkan, orang malah nggak mau menjauh, tapi mau mendekat. Karena itu menarik hati dan menawan. Tapi Rasul Paulus sudah pernah mengingatkan supaya kita waspada dan berhati-hati karena iblis bisa datang sebagai malaikat terang. Iblis bukan datang bisa dia datang berupa seperti Dracula yang mengerikan, ya, atau Frankenstein, atau kalau konteks Indonesia Nyai Roro Kidul atau Sundel Bolong atau apapun itu, wah itu kelihatannya menakutkan sekali, ya. Bisa juga datang berupa teror dan ancaman kita akan dibunuh kalau kita tidak mau menyangkal Kristus. Kalau menyangkal kita akan diselamatkan. Ya itu banyak ancaman-ancaman yang serupa itu. Dan kita semua takut menghadapi itu. Dan memang ada yang goyah. Tapi juga banyak kesaksian justru melalui ancaman-ancaman yang mengerikan itu. Banyak
iman orang diteguhkan. Contohnya di zaman Rasul Paulus, orang-orang Kristen di abad-abad awal, itu banyak orang Kristen yang ditangkap dan dibunuh di zaman itu. Ditangkap tidak langsung dibunuh, tapi diadu dengan binatang buas, atau disiksa, dipotong-potong tubuhnya, ya, dan sebagainya. Hukuman dipenggal, dipancung, ya banyak. Tapi herannya melalui pencobaan-pencobaan yang mengerikan itu, banyak iman yang diteguhkan. Aneh ya. Mestinya kalau secara logika sih, agama yang baru muncul dan agama yang masih muda umurnya. Waktu itu kan abad-abad awal kan baru muncul kekristenan itu. Dan langsung ditindas, disiksa, dibakar hidup-hidup, ya, diadu dengan binatang buas dan sebagainya. Tapi herannya orang yang beriman kepada Kristus makin lama makin banyak. Dan makin lama makin diteguhkan, meskipun juga ada yang goyah. Kenapa begitu? Ya karena saya pernah menyaksikan ya bahwa orang-orang yang melihat bagaimana pengikut Kristus dihukum mati dan tetap tegar. Bagaimana pengikut Kristus diadu dengan binatang buas, tapi malah menyanyi dan memuji Tuhan. Nah, itu banyak yang membuat mereka terkejut dan mereka merasa kagum. Kenapa sampai mereka mau membela Kristus sampai mati, mengorbankan nyawanya sampai mati demi Kristus? Itu yang mengherankan. Itu yang membuat mereka kagum. Ini orang-orang hebat, luar biasa. Tidak goyah imannya pada nyawanya terancam. Berarti ada something yang amat sangat berharga, ya, yang luar biasa sekali, dan mereka mencari dan mencari yang luar biasa itu, dan akhirnya mereka bertemu dengan Kristus dan mereka percaya. Dan mereka menjadi orang beriman dan mereka siap mati demi Kristus. Nah, itulah yang terjadi, saudara, pada saat gereja mula-mula. Tapi saudara lihat, pada saat kurang lebih abad keempat, di mana gereja sudah diakui sebagai agama negara, abad keempat, abad kelima, dan seterusnya, di mana Kristen sudah tidak disiksa lagi, di mana Kristen bahkan ditawari kedudukan-kedudukan yang tinggi dengan gaji-gaji yang 2 kali lipat lebih besar dari gaji normal, mungkin bisa 3 kali, bisa 4 kali, karena mau jadi Kristen. Pada saat itulah Kristen mulai hancur. Jadi dalam hal ini ada rencana Tuhan di dalam penderitaan gereja mula-mula untuk meneguhkan dan menguatkan dan memurnikan motivasi orang ikut Kristus. Ya. Memurnikan motivasi orang mengikut Kristus. Seandainya kekristenan dimulai dengan kesuksesan, kekristenan dimulai dengan keberhasilan, kekristenan dimulai dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, banyak orang mengikut Kristen dengan motivasi yang enggak beres. Dan gereja mula-mula memerlukan fondasi yang kuat, basic yang kuat. Dan itulah pekerjaan Tuhan melalui anak-anaknya yang siap berkorban.
demi Kristus. Puji Tuhan, dalam menghadapi semua ini, anugerah Tuhan begitu nyata dalam pengembangan gereja. Kalau hari ini sudah nggak bisa ngomong. Hari ini gereja yang sejati juga berkembang, gereja yang palsu juga berkembang. Gereja yang terus menghadapi siksaan atau pencobaan yang berat juga berkembang, sedangkan gereja yang berkelimpahan tawaran-tawaran yang menggiurkan juga berkembang. Dan Tuhan memakai, semuanya dipakai Tuhan. Semua untuk menguji umat Kristen supaya kembali kepada kebenaran yang sejati. Yang memang menyukai tawaran-tawaran duniawi dan kenikmatan-kenikmatan duniawi, silakan makin berkembang menuju pada kebinasaan. Tapi yang dicelikkan mata rohani dan mengenal kebenaran sejati akan terus dibentuk dan dihajar oleh Tuhan melalui pencobaan-pencobaan yang cukup berat ya, untuk memurnikan iman kita kembali kepada kebenaran demi kebenaran. Puji Tuhan. Ya. Sekarang poin D. Kuasa dosa yang tinggal di hati bertindak dengan cara yang khusus dari dalam. Nah, ini kalau sudah bicara dari hati, berarti dari dalam diri kita. Dosa yang ada di dalam mungkin bisa diibaratkan sebagai seorang pengkhianat yang tinggal di hati setiap orang. Pengkhianat ini berpihak pada si pencoba dan berusaha mendorong orang yang dicobai untuk menyerah kepada pencobaan. Pada pencobaan semacam ini, orang percaya mungkin berseru berulang kali kepada Allah agar dibebaskan, namun belum juga dibebaskan. Pencobaan tersebut meneruskan tuntutan-tuntutan, ya, meneruskan tuntutan-tuntutannya. Pencobaan-pencobaan semacam itu biasanya terjadi dalam salah satu dari keadaan berikut ini. Ya, jadi kita lihat ya bahwa sebagai orang percaya kita berteriak kepada Tuhan agar kita boleh mengalami kebebasan dari pencobaan itu. Tapi justru permintaan kita untuk bebas dari pencobaan tidak dijawab. Tapi justru kita mengalami pencobaan-pencobaan itu. Dengan makin lama makin hebat. Jadi tidak ada pencobaan makin lama makin ringan, itu tidak ada. Kita kalau makin naik kelas ya pencobaannya makin lama makin berat. Ya kan? Anda dulu kelas 1 SD, bagaimana ujiannya? Ringan kan? Begitu naik sampai kelas 6 SD, ujiannya bagaimana? Wah, ya pasti lebih berat. Sampai SMP, sampai SMA, waduh lebih berat lagi. Sampai universitas, waduh lebih berat lagi. Jadi tidak ada ujian makin lama makin ringan, itu tidak ada. Kecuali turun kelas. Dan saudara dari saya sebagai anak-anak Tuhan kan, Tuhan mau supaya kita naik kelas terus. Ya. Jadi tidak ada, jangan saudara mimpi pencobaan Anda makin lama makin ringan dan makin gampang. Itu jangan mimpi itu. Itu nggak benar. Ya, itu mimpi bohong itu. Hoax itu ya. Mimpi bohongan. Oke. Saya teruskan.
pencobaan-pencobaan semacam itu biasanya terjadi dalam salah satu dari keadaan berikut ini. Satu, ketika iblis mendapatkan izin khusus dari Allah. Nah, perhatikan ya, iblis itu dapat izin khusus dari Allah. Karena alasan-alasan yang hanya diketahui oleh Allah sendiri untuk membawa orang percaya jatuh ke dalam pencobaan. Nah, jadi di dalam mengalami pencobaan yang dari iblis, itu pasti harus seizin Allah. Tidak mungkin iblis bisa menggoda anak-anak Tuhan tanpa izin dari Allah. Kenapa? Prinsipnya adalah karena setiap anak Tuhan itu dalam perlindungan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan. Seperti Second lagu cause ya, tadi. Pak. Ya, abide with us. Ya. Supaya Tuhan tinggal beserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita. Nah, kemudian iblis bisa masuk karena izin dari Allah. Nah, kalau itu izin dari Allah, berarti Allah pun punya maksud di balik mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Perhatikan kata-kata ini. Ini kata-kata yang penting. Pada waktu Allah mengizinkan iblis menggoda, mencobai saudara dan saya, berarti di balik izin khusus ini Allah sendiri punya maksud. Ya, punya maksud dan rencananya yang akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya yang mengalami pencobaan. Allah sendiri punya maksud. Jadi bukan sekedar izin gitu, misalnya iblis minta izin untuk bisa menggoda saya misalnya, terus Tuhan mengizinkan iblis menggoda saya tanpa Tuhan punya tujuan apa-apa. Ya cobaan lah, semaumu lah, seenakmu lah. Enggak mungkin. Tuhan bukan Tuhan amburadul, bukan Tuhan yang kacau balau, tapi Tuhan waktu mengizinkan, Tuhan bekerja. Tuhan menyertai. Tuhan melindungi. Tuhan menggenapi rencananya. Itulah dalam saudara dan saya mengalami pencobaan. Yang dari iblis, Tuhan pun sedang menggenapi rencananya. Nah, ini di satanologi sudah saya bahas habis tuntas, ya. Nah, saya ulangi, ketika iblis mendapat izin khusus dari Allah karena alasan-alasan yang hanya diketahui oleh Allah sendiri, ya tentunya maksudnya yang Allah punya maksud dan rencananya untuk digenapi, untuk membawa orang percaya jatuh ke dalam pencobaan. Ini ayat-ayatnya banyak, 2 Samuel 24 ayat 1 bandingkan dengan 1 Tawarikh 21 ayat 1, Ayub 1 ayat 12, 2 ayat 6, Lukas 22 ayat 31. Yang kedua, ketika keinginan-keinginan jahat seseorang menemukan kesempatan yang sangat diinginkan serta sarana pemuasan yang sangat diidamkan. Nah, ini pencobaan yang berikutnya, yaitu keinginan-keinginan jahat seseorang menemukan kesempatan yang sangat diinginkan serta sarana pemuasan yang sangat diidamkan. Demikianlah kasus yang terjadi pada Daud yang dicatat dalam 2 Samuel 11, yaitu Daud yang dicobai beberapa kali, ya, Daud mengalami pencobaan itu. Seperti menghitung umatnya, kemudian Batseba, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi dalam hal ini yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu tidak lepas daripada
kontrol Allah atau kendali Allah. Oke, saya berhenti sampai di sini supaya kita bisa diskusi dan tukar pendapat ya. Saling tukar-menukar pendapat. Oke. Silakan bagi teman-teman yang mau kasih pendapat atau mau bertanya. Mari. Yang pertama tadi Tuhan memakai iblis juga second cause ya Pak ya? Bagaimana maksudnya? Yang pertama tadi Tuhan mengizinkan iblis itu. Oh ya. Itu second cause ya? Betul. Ada first cause, ada second cause. First cause-nya pasti dari Tuhan. Second cause-nya Tuhan bisa pakai berbagai alat. Ya, saya juga menyapa yang di YouTube dari Pak Stefanus Chandra dan Inge Irawati. Selamat pagi juga semuanya. Silakan, ada yang mau komen? Ya, pencobaan ini adalah juga salah satu alat bagi Tuhan untuk memperhatikan, menguduskan kita kan Pak Andi. Suaranya kok putus-putus ya Bu Willy ya? Maksudnya pencobaan ini Tuhan pakai untuk menguduskan anak-anaknya gitu nah. Maksudnya sebagai alat untuk menguduskan kita gitu. Pakai alat untuk apa? Pengudusan. Oh iya, benar. Jadi memang semua dalam rangka Tuhan mau membentuk anak-anaknya untuk makin bertumbuh dalam mengalami pencobaan-pencobaan itu. Jadi bukan sekedar mengalami pencobaan lalu nggak ada tujuannya sama sekali. Ya, Tuhan itu memang sedang mau mendidik saudara dan saya. Silakan, ada yang lain? Pagi Pak Andi. Pak Stefanus, selamat pagi. Ya, kita bersyukur ada pencobaan-pencobaan karena itu untuk latihan spiritual juga. Kedua, saya juga dalam hal ini udah 3 bulan ini terus bergumul. Seperti juga Rasul Paulus ya, dia minta duri itu dicabut dalam daging. Tapi akhirnya saya juga sadar, kalau saya tidak ada pencobaan jadi sombong. Tapi dengan pencobaan-pencobaan ini saya takut, saya harus rendah hati. Bergantung terus, mengemis kepada Tuhan. Terima kasih Pak Andi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Pak Stefanus. Pak Andi, mau tanya? Ya, Pak Johan. Iya, Pak Andi penjelasannya sungguh jelas dan sungguh menguatkan kita. Cuman pertanyaan saya dalam realita kehidupan. Bahwa Tuhan izinkan pencobaan, pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Yes. Dan pasti ada kontrol kendali Tuhan di dalamnya ya. Juga ada ada campur tangan Tuhan di dalamnya untuk maksud dan rencana Tuhan. Nah, pertanyaan saya ini begini Pak Andi. Setiap kita pasti punya masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, yang saya mau tanya, misalnya ada grade-nya atau ukurannya, kalau kita kasih persenan gitu, 50, 60, kita kan sudah dengar banyak pengajaran atau sering makin hari pengajaran kita terima dari Pak Andi, dari firman yang kita terima saat teduh sendiri maupun di gereja, makin hari makin bertumbuh. Namun kalau dalam kenyataan yang kita hadapi, begitu ada masalah kita down lagi, turun lagi kan. Karena kita dalam proses pertumbuhan, mungkin setiap kita proses beda-beda. Nah, maksud saya, bagaimana kita menumbuhkan iman kita. Umpamanya kita dapat pengajaran, kita sudah kuat, makin bertumbuh ke 80. Jangan sampai kita jatuh ke 50% gitu, atau 40. Ya kalaupun turun 70. Nah, bagaimana kita bisa tetap kuat, bertahan di dalam situasi yang ada gitu. Karena segini Pak, maksud saya pernah dengar pengalaman, ada seorang hamba Tuhan, ketika dia ada masalah berkaitan dengan waktu, misalkan orang pinjam, dia butuh uang.
tapi dalam waktu yang dia butuh hari besok, Rebo. Ini kan waktu tinggal besok, hitungan jam. Tapi dia punya pengalaman pribadi, dia bisa dapat begitu dekat, ada orang yang transfer dan sebagainya. Maksud saya, bagaimana kita tahu begitu ada waktu yang kita lagi gumul ini, Tuhan ada dalam dan menolong kita. Kita ya memang pengalamannya tidak tamat, tapi kita pingin mungkin. Maksud saya kan ada orang tidak bertumbuh seperti itu. Kita pingin kok bisa pengalaman pribadi yang lebih tinggi lagi, Tuhan pertolong kita, itu Pak Adi. Oke, baik. Iya. Ya, saya langsung menjelaskan. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang belum saya sapa. Pak Liman, Pak David Ming, Pak Yoga, Pak Adam, Bu Ami, Pak Theodor, Pak Alex, Pak Elia. Salam jumpa semuanya. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan Pak Johan. Jadi kita seringkali merasa kok pencobaan ini kita jatuh bangun yang down, kita bisa down dan bangun lagi, down lagi, kok sepertinya bagaimana supaya kita betul-betul bisa makin naik kelas begitu. Betul. Nah, jawaban saya adalah kita seringkali merasa kok aku kembali lagi. Saya yakin kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita tidak pernah kembali lagi. Kita itu pasti sudah naik kelas, cuma kita tidak merasa sudah naik kelas. Contohnya, anak kelas 1 SD mengalami ujian, waduh berat sekali. Sampai kelas 6 pun dia merasa ujiannya juga berat sekali. Tapi kelas 1 dan kelas 6 itu tentunya beda ujiannya. Bisa benar-benar sama-sama mengalami kesulitan, mengalami stres. Di kelas 1 pun stres, di kelas 6 juga stres. Tapi stresnya itu sudah naik kelas. Nah, jadi kalau kita jatuh bangun, kita jatuh bangunnya itu sudah naik kelas, Pak. Cuma nggak merasa kalau sudah naik kelas. Terima kasih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang, wah, sepertinya ada orang yang, wah, langsung minta Tuhan, langsung ditolong. Pertolongan Tuhan begitu nyata. Ya, dan saya dimudahkan mengalami ini, jalannya lancar, mengalami itu, jalannya langsung dijawab dan sebagainya. Nah, itu justru bahaya. Menurut saya kesaksian-kesaksian seperti itu membuat kita malah nggak naik kelas. Ya, karena apa? Karena spiritnya itu cuma cari kemudahan. Dan saya pakai Tuhan sebagai alat untuk cari kemudahan, membuat saya hidup lancar dan enak dan gampang. Jadi Tuhan cuma sebagai alat saja. Nah, ini yang justru tidak benar. Saya dulu juga pernah mengalami masa-masa begitu ya. Di awal-awal saya bertobat, waduh, permintaan saya apapun dikabulkan Tuhan, doa apapun Tuhan jawab. Waduh, begitu nyata pertolongan Tuhan. Dan saya banyak mengalami mujizat-mujizat ini itu. Wah, begitu nyata dan saya sangat sukacita. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian saya mengalami justru hidupnya tambah lama tambah sulit. Tambah lama kok pertolongan Tuhan kok sepertinya tambah nggak ada. Dulu pertolongan Tuhan makin nyata. Sekarang kok tambah lama tambah mengalami kesulitan. Saya nggak ngerti. Saya pikir Tuhan mulai meninggalkan saya. Tuhan tidak menolong saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Atau Tuhan tidak mau buat mujizat lagi. Dan sebagainya. Pokoknya pikirannya yang negatif-negatif. Tapi setelah saya belajar banyak dari firman Tuhan, justru
Tuhan mau membuat kita makin lama makin sulit supaya hidup kita belajar makin dewasa. Jadi kalau minta gampang terus, yaitu kanak-kanak terus, Pak. Siap. Tapi kalau naik kelas, tentunya hidup akan makin didewasakan oleh Tuhan. Nah, makin dewasa tentunya pencobaannya makin berat. Nah, itulah dari pelajaran yang bisa kita dapat. Iya, Pak Andi, bukan ya, maksud Pak saya. Iman. Oh ya. Sampai dulu, Pak. Pak. Enggak, Pak Andi. Oke, terima kasih penjelasannya. Ini maksud ya, saya. Pak Johan, terima Ya, kasih. maksud saya mau tanya tambah satu, menjelaskan suasana hati itu, Pak Andi. Bisa. Ya, suasana terima yang tadi hati Pak Andi itu. bilang terima kasih. Suasana hati tetap standby gitu, percaya gitu. Ya, suasana hati itu tidak juga merupakan indikator iman. Seringkali orang itu bilang asal hati damai, asal kita mengalami sukacita surgawi, ya toh, dan kita hidup berdamai dan sukacita terus begitu. Itu bagi saya itu cuma ekstasi aja. Banyak orang Kristen cuma cari ekstasi rohani. Kita bahkan mungkin diperhadapkan Tuhan kepada keadaan-keadaan yang membuat hati kita resah. Hati kita resah, hati kita gundah gulana, hati kita mungkin mengalami ya pokoknya suasana-suasana yang tidak menyenangkan kita lah. Saya pernah merenungkan dalam hal ini, saya juga pernah menyebutkannya, bahwa coba kita lihat para nabi itu. Apakah para nabi itu hatinya senang terus atau justru seringkali duka cita terus? Bayangkan nabi-nabi memimpin bangsa Israel itu seneng nggak? Kira-kira hatinya penuh dengan kesenangan atau penuh dengan pergumulan? Gumulan. Ya, saya yakin para nabi itu bahkan banyak yang menangis. Sampai ada namanya ratapan itu. Ya, Nudub Yeremia. Itu nabi itu menangis terus. Melihat duka cita yang sangat mendalam, melihat bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Mereka begitu berduka cita. Jadi salah itu kalau jadi orang Kristen cuma inginnya seneng-seneng, ya toh, sukacita terus. Wah, pokoknya ya itu namanya, makanya tadi saya bilang itu ekstasi. Banyak orang jadi Kristen tuh kepingin suasana ekstasi. Itu malah lari dari kenyataan. Itu tidak benar. Oke. Iya, makasih. Silakan Pak Liman tadi mau ngomong. Tapi saya lihat Pak Andi Halim ada kebalikannya Pak Andi Halim ya. Tadi kata itu ada kebalikannya. Ada saya lihat ada satu pendeta sedikit serangan setan. Sedikit ini pencoba ujian. Sedikit jadi dia tidak mau introspeksi. Ada satu kejadian langsung dia ngejas, saya diserang setan, seolah dia menjadi orang, kok anak Tuhan tidak bisa serang setan, jadi merasa dia itu bangga gitu. Saya lihat tiap hari kok gitu terus kerjanya. Ya 1 minggu, 2 minggu Pak. Tiap tahun berapa tahun saya gitu terus model sama, aku pengen curiga aku. Apa dia merasa kebanggaannya itu kok ada satu kesombongan rohani di balik itu, saya tidak tahu Pak. Itu bagaimana Pak Ali? Ya, nah itu ekstrim lain lagi ya. Jadi setiap hari perang sama setan, lalu bagaimana dia mengalahkan setan, dia melawan setan, dia bergumul dengan setan, ya dan seterusnya. Itu menerjemahkan setan secara jasmaniah dan secara lahiriah. Padahal sebetulnya serangan paling hebat itu bukan serangan-serangan jasmaniah lahiriah, serangan batiniah itu yang paling
berbahaya sekali, ya. Kesombongan rohani itu juga salah satu jebakan iblis. Merasa diri sudah begitu hebat dan bisa mengalahkan setan. Siapa kita yang bisa mengalahkan setan ini? Itu semua omong kosong. Ya, saya pernah kan bilang di satanologi itu. Kalau kita yang langsung lawan setan, pasti kita KO. Pasti kita yang hancur. Yang bisa mengalahkan setan itu cuma satu, yaitu Allah sendiri. Dan bagaimana kita berlindung di balik salib Kristus. Itu justru bagaimana orang Kristen menghadapi setan itu. Bukan langsung menghadapi setan, langsung mau lawan setan. Ya, tinggal kita dihabisin langsung lenyap. Oke, tadi Pak Aryo mau bicara ya? Ya, sedikit Pak, banyak. Tentang istilah Bapak tadi bilang orang-orang pada awal pertobatannya ingin memperalat Tuhan. Ya tadi bla bla bla. Mungkin istilah memperalat Tuhan tolong dirubah yang lebih cocok. Nggak mungkin orang bisa memperalat Tuhan. Oh iya, itu cuma ya, istilah. Mungkin Pak. kata yang tepat lebih tepat. Ya, persisnya itu yang diartikan itu istilahnya apa itu, Pak? Ya. Ya, itu cuma istilah seolah-olah dia bisa memperalat Tuhan. Tapi memang Tuhan tidak bisa diperalat. Jadi persisnya Tuhan lagi ngapain, Pak? Ya, dia hanya mau datang kepada Tuhan yang palsu. Itu bukan Tuhan yang benar yang dia hadapi. Ya, itu saya pernah bilang itu Tuhan jin lampu Aladin itu. Banyak orang ya banyak orang itu sebetulnya bukan menyembah Tuhan, menyembah jin lampu Aladin. Ya kan? Pak Andi. Ya, Pak Keki. Pak Andi, saya mau share sebentar ya. Ini karena baru terjadi. Saya ini kan merawat istri saya lagi kena COVID, satu rumah tapi lain kamar. Tapi setiap hari saya kan keluar terima obat, atau tok-tok terima obat, bayar uang rantangan, terima rantangan, pokok terus naik keluar terus. Oke, saya ladeni. Teman saya taruh di muka pintunya kamar istri saya. Saya nggak mau, ya saya nggak takut istri saya takut COVID-nya. Saya harus jaga-jaga. Kalau saya ketampar ya kedua-duanya, anak saya nggak mungkin mau datang bisa tambah ludes. Nah, ini tadi ini orang nagih juga ngirim rantangan. Saya pikir dia itu dikirim anaknya makanan. Rantangannya tak kasih di muka rumah, di muka kamar. Sudah gitu balik, rantangan saya. Lalu sudah dibuka sama dia. Dibuka, saya kan sibuk bayar ini, bayar itu. Riwa-riwi terus. Tahu-tahu dibuka, dikembalikan saya. Loh, aku nggak usah. Ini tak kasih tukang parkir ya. Nggak boleh, orang wedok kan medit. Jangan. Dia jangan yang mangano dia. Kan semprot. Lah semprot ini apa? Wah, ini bagaimana ini? Saya ini takut. Saya memang beriman, tapi saya kan juga harus hati-hati loh. Seperti Budi Asali kan sangat teliti sekali. Zaman belum COVID, jangan main-main dengan Budi Asali. Kalau mic, orang batuk langsung, mic-nya nggak boleh pakai, ganti mic. Tidak boleh pakai mic saya. Gitu. Salaman dulu, zaman dulu belum COVID sudah nggak mau Budi Asali. Itu saya akoni memang. Dia keluarga dokter. Saya bilang, saya angkat jempol Pak Dobi. Budi Asali. Dulu saya kira nggak tahu, tak kira orang-orang ngomong mau imani nggak genai, jadi padahal dia itu kebersihannya luar biasa. Nah, sekarang ini saya juga gitu takut loh. Kalau saya sembrono, saya lihat teman saya sembrono nggak pakai masker, seperti istri saya Yoyo nggak pakai masker, wis ceroboh kena, gitu loh. Nah, saya puji Tuhan karena saya diingatkan Tuhan, semuanya ya pimpinan Tuhan.
Nah ini iman saya bagaimana kamu melihat iman saya ini? Iki, Pak jawab aja Pak Andi Halim. Ya, langsung Pak Lima Ya, yang oke. jawab. Ya. Ini kan masalah kesehatan, bukan masalah Alkitab. Loh iya, tahu. Tahu, cuma Ya. ini kan saya share Ya, kejadian tak barusan boleh, ini loh. Bijaksanalah Pak. Hidup penuh bijaksana. Iya Nah, bijaksana, itu, tapi Pak lah Stefanus tapi jawab lah itu. sembrono langsung lah kena. boleh jawab Karena Andi. V-nya kamarnya istri saya, V-nya kan buka terus, kan V-nya keluar kan virusnya kan nggak boleh masuk ke toko. Saya suruh tutup cepetan. Nah, masuk di belakang ya V-nya kan ke sumur ke atas. Itu saya kan sudah ngatur semuanya. Tapi kadang-kadang dibuka pintu toko, masuk karena dia kan lewat toko kamarnya, aku juga lewat toko. Nah, virusnya kan melayang-melayang. Nah, saya terus semprot. Gitu loh, kita kan jogok. Karena jogok memang kena, ya apa boleh buat, wis. Kehendak Tuhan saja yang jadi. Oke. Imunitas. Ya, oke. Tolong Ini coba. sudah kurang 2 menit. Jadi saya langsung saja simpulkan. Ya. Kalau tadi yang di-sharingkan Pak Keki itu kan masalah orang kena COVID itu memang harus isoman, ya toh, isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu bukan hanya orang-orang yang ada di sekitarnya dia yang harus berjaga-jaga, tetapi yang kena COVID sendiri yang juga harus menjaga diri agar dia jangan kontak sama orang lain dan jangan sampai virus yang dia bawa itu menular kepada orang lain. Jadi harus sama-sama tahu diri lah, sama-sama tahu diri. Yang terkena COVID juga tahu diri, yang di sekitarnya juga tahu diri. Lalu memang virus yang sekarang ini beda dengan yang dulu ya. Kalau virus yang dulu itu kan tidak melalui udara. Sekarang ini dikabarkan itu lebih melalui udara, itu bisa orang berjumpa papasan cuma sekitar 5-10 detik langsung virus sudah bisa tertular. Ya, cuma sekedar papasan aja. Jadi dalam hal ini kita kalau berhati-hati itu bukan kita tidak beriman, tapi kita juga harus punya, tadi Pak Stefanus bilang berbijaksana. Ya, berbijaksana itu ya kita harus jaga jarak, kita harus bersihkan dengan cairan yang steril ya. Dan ya macam-macam lah untuk protokol kesehatan itu. Kan pemerintah juga sudah mengajari kita semua. Jadi ini memang betul yang dikatakan Pak Liman ya, tidak ada hubungannya dengan iman. Karena kita percaya ada dalam pemeliharaan Allah, tapi bukan sembrono, ya, dan bukan sembarangan. Itu oke. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus mengenai COVID, ya. Maksudnya Pak Andi kan orang beriman menghadapi COVID. Maksudnya Pak Andi kan jangan sampai diri kita sendiri jadi setannya, Pak ya. Ya, jangan sampai kita jadi penyebar. Tapi kadang-kadang begini ya, kita itu merasa diri kita sehat, tapi tanpa sadar kita sudah OTG. Ya, kita kemana-mana sudah menularkan banyak orang, padahal sehat. Nah, jadi memang dalam waktu-waktu seperti ini kita ya bukan mau mencurigai semua orang ya, tapi waspada gitu aja lah. Waspada. Andi sedikit Pak. Ya Pak Ilya. Tadi di awal Pak ada sedikit menyinggung tentang doa Bapak kami kalau nggak salah ya, betul? Iya. Saya punya pergumulan dalam doa itu Pak. Bunyi pertama Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, itu selalu menggelisahkan saya. Bolehkah saya mengganti Bapa kami di surga,
kuduslah namamu. Itu lebih, bagi saya itu masih lebih oke, Pak. Kalau dikuduskanlah namamu, Oke, good. itu satu. Yang kedua, saya mau sedikit sharing tentang YouTube tadi, Pak. Saya sudah kena pencobaan yang ketiga dan diblokir YouTube saya, Pak. Waduh. Dan itu saya mengerti, oh dulu kamu sudah diperingatin SP1, SP2, SP3 kamu ulangi lagi. Saya mendownload The Impossible. Waktu saya nonton pertama itu menarik, Pak. The Impossible adalah sesuatu yang mungkin kan. Itu kejadian tsunami 2004 baru saya mengerti. Saya coba untuk simpan, ternyata kena, Pak, langsung dihabiskan. Saya nggak bisa memanggil YouTube saya. Saya langsung berpikir, oh, pengajaran Tuhan adalah saya harus bekerja ulang lagi, mencuplik yang Pak punya, gitu lah. Yang ketiga, kemarin saya dicobain, Pak, dengan Hana itu. Pak Elia yang menjelaskan, terus ditambah lagi pencobaannya dari Pak Martin. Pak nggak usah ngomong, Pak, asisten Pak Elia, wah, pencobaan ketiga. Thank you. Ya, puji Tuhan. Oke, terima kasih buat sharingnya. Untuk doa Bapa Kami, saya sudah mengupload khotbah saya, seri doa Bapa Kami di podcast. Ya, saudara kalau mau belajar mendengar melalui podcast, ini ada satu sarana kita bisa juga memilih khotbah yang kita sukai atau yang kita butuhkan melalui podcast. Jadi di podcast itu hanya suara saja, hanya sound saja untuk mendengar khotbah-khotbah. Dan ini ada seri doa Bapa Kami. Itu akan saya jawab di situ, Pak Elia. Jadi mengenai kata dikuduskan itu juga saya sudah khotbahkan. Linknya apa, Pak? Terima kasih. Podcastnya pakai nama RMC ya, Reform Media Center. Jadi saudara bisa search saja di podcast. Oke, thank you. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan mari kita tutup dalam doa. Saya minta, bolehkah teman saya yang cukup jauh bisa berdoa buat kita, yaitu Ibu Puji. Apakah standby Ibu Puji? Ya. Boleh berdoa buat kita semua untuk menutup acara kita. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau anugerahkan pada kami. Terima kasih Bapak untuk forum bersama ini, untuk kami dapat bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Engkau berikan pada Pak Andi untuk memberikan penjelasan dan penguatan kepada kami. Bapak, kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar agar dapat kami ingat dan kami lakukan. Biarlah selama menjalani masa-masa yang kami lihat sebagai masalah, kami dapat terus ingat bahwa Engkau memprun kami, Engkau memotong cabang-cabang kami agar kami berbuah lebih lebat. Tolong agar iman kami dapat membawa orang-orang sekeliling kami mengenal Engkau lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang kami percaya. Bukan kebetulan, tapi ada dalam rencana besar-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Puji. Terima kasih buat semua rekan-rekan.